elaborasi metode, tata cara, strategi pengadaan yang cocok dengan kondisi BUMD. Baik, pertama-tama mungkin perkenalkan diri, saya Nandang Sutisna, saat ini sebagai Direktur PT Idea Prolog Indonesia dan Direktur Idea Training Center. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit, PT Idea Prolog Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan e-procurement, ya, pengadaan. Jadi kami bergerak di bidang konsultan pengadaan dan di pengembangan e-procurement. Ya, selanjutnya Idea Training Center adalah lembaga pelatihan pengadaan barang dan jasa. Jadi lembaga pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga saya sebagai konsultan, sebagai mediator dan arbiter. Untuk pendidikan terakhir sekarang sedang menempuh program PhD di Malaysia, ya, untuk jurusan di Public Policy. Baik, sedikit mungkin ini profil Idea Prolog. Jadi sampai saat ini Idea Prolog sudah melayani, ya, 19 BUMN, BUMD. Jadi IPRO kami sudah digunakan oleh 19 BUMN, BUMD, dan mungkin sekarang menuju ke 20, sedang di dalam proses administrasi. Kemudian untuk jasa konsultan per DIR mungkin sudah sekitar 50, ya. Dari mulai yang besar-besar seperti Waskita, PGN, Bank Indonesia, Angkasa Pura, Astra, PT KAI, sampai yang kecil-kecil, ya, seperti PDAM di daerah, termasuk terakhir ada Luwu Timur kemarin, PDAM yang relatif kecil gitu, ya. Jadi kami sudah membantu BUMN, BUMD dalam penyusunan per DIR itu sekitar 50. Gitu. Mungkin itu profil dari Idea Prolog di mana kami bernaung saat ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan membahas sesuai dengan flyer yang kami sebarkan. Jadi ada analisis pasar dan supply, ada analisis kebutuhan, ada kategori manajemen, ada konsolidasi. Ya, mungkin materi ini agak berbeda dari ketentuan yang biasa Bapak Ibu baca di Perpres gitu, ya. Walaupun sebetulnya tetap inline, ya, tetapi tidak sama persis gitu, ya, karena ada beberapa hal sebetulnya dalam perencanaan yang sifatnya lebih strategik gitu, ya. Baik. Yang pertama kita harus memahami dulu apa itu pengadaan. Ya, dan mengapa pengadaan itu penting, ya. Nah, fenomena yang terjadi seringkali pengadaan hanya dianggap sebagai kegiatan belanja rutin saja, ya, sehingga kemudian tidak ada upaya optimal untuk bagaimana mengelola pengadaan dengan baik, ya. Padahal sebetulnya peran pengadaan ini sangat sentral, gitu, ya. Dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, di mana cakupannya sangat luas dengan anggaran yang sangat besar, maka pengadaan akan berimplikasi, akan berpengaruh kepada jalannya pemerintahan, ya. Bahkan akan berpengaruh kepada kualitas kesejahteraan publik. Kenapa demikian? Karena sebetulnya pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi itu memiliki kewajiban, ya. Dan kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak mungkin dilaksanakan dengan baik tanpa proses pengadaan yang baik. Jadi, dalam rangka melakukan pembangunan, melaksanakan program, termasuk menyelenggarakan pelayanan publik, maka dibutuhkan proses pengadaan. Ya, karena itu kualitas pengadaan akan berpengaruh kepada kualitas pembangunan, kualitas program, dan kualitas layanan publik. Bagaimana dengan di BUMN, di BUMD? BUMD memiliki visi yang berbeda, ya, dibanding pemerintah dalam pengadaan. Jadi kalau pengadaan di pemerintah itu semata-mata untuk menyelenggarakan kewajiban pemerintah kepada publik, kepada rakyatnya. Sedangkan untuk BUMN, BUMD sebagai lembaga dan entitas badan usaha, maka didirikan untuk berkontribusi menghasilkan profit. Ya, karena itu sebetulnya kalau di pemerintah itu akuntabilitas menjadi penting, ya, karena concern-nya bagaimana tidak dikorupsi. Tetapi kalau di BUMN, di BUMD sebenarnya menjadi tidak cukup. Karena
ada dimensi bisnis. Karena itu karakter bisnisnya harus muncul di dalam pengelolaan pengadaan di BUMN, di BUMD. Walaupun BUMN, BUMD seringkali juga memiliki dua peran. Selain peran bisnis juga ada peran layanan publik. Ya, seperti PLN itu layanan publik, Pertamina dalam konteks penyediaan BBM itu layanan publik. Bahkan PDAM, ya, PDAM untuk penyediaan air bersih untuk publik itu betul-betul layanan publik. Walaupun seringkali PDAM di beberapa tempat memiliki divisi bisnis yang spesifik ke bisnis, gitu ya. Jadi ada dua sisi untuk BUMN. Nah, swasta seperti swasta besar, ada Apple, ada Samsung, gitu ya. Maka kemudian pengadaan memiliki peran yang sangat penting. Ya, jadi di dunia swasta kalau ada produk yang jelek, ya, dulu pernah ada Note, Galaxy Note 8 kalau nggak salah itu meledak, walaupun sampelnya tidak banyak, ya, tetapi peristiwa itu 5 atau 6 kali kejadian di seluruh dunia itu bisa merontokkan saham Samsung, ya. Bisa jadi kekeliruannya ada di dalam proses pengadaan atau di proses produksi yang terkait juga dengan pengadaan. Ya, jadi pengadaan menjadi sangat urgent, menjadi sangat penting, gitu ya. Karena itu sebetulnya maka tuntutan untuk mengelola pengadaan dengan baik, dengan benar juga besar tuntutan itu semestinya. Baik. Nah, kenapa pengadaan itu penting? Yang pertama tentu saja untuk meningkatkan value dan penghematan, ya. Jadi, pengadaan yang baik itu akan berkontribusi pada peningkatan value produk, baik itu layanan maupun produk komoditi yang dijual, ya. Jadi kalau di BUMN, di BUMD lebih kepada produk komoditi, baik barang atau jasa yang akan kemudian dijual. Maka kualitas produk yang dihasilkan itu akan meningkatkan value, ya, akan meningkatkan volume penjualan, ya. Dan pada sisi lain juga pengadaan yang baik itu bisa meningkatkan saving atau penghematan, gitu ya, atau meningkatkan profit pada akhirnya. Karena itu maka kemudian pengadaan jangan dipandang hanya sekedar belanja, tetapi harus dipandang sebagai instrumen bagaimana meningkatkan value produk kita, value organisasi kita, dan pada akhirnya adalah bagaimana menghemat pengeluaran keuangan organisasi. Kemudian, pengadaan juga semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan pola hubungan dengan penyedia. Maaf, Bapak-Ibu sekalian. Ya, membangun hubungan dengan penyedia, begitu ya. Karena itu sebetulnya di dalam strategic procurement, bahkan kalau kita belajar procurement in the digital economic era, artinya pengadaan di era di ekonomi digital, sebetulnya pengadaan itu bergeser dari sifatnya beli putus, gitu ya, menjadi pengadaan jangka panjang, gitu ya. Termasuk juga pengadaan adalah instrumen untuk mengendalikan inovasi atau pengendalian inovasi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan iPhone bisa saja punya gagasan yang canggih dengan handphone-nya, gitu ya. Umpamanya dia bisa membaca face detection, ya, atau umpamanya ada bezel-less, dia tidak ada bezelnya, atau kamera yang nempel di layar tapi tidak kelihatan, umpamanya ke depan akan seperti itu. Maka inovasi itu tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan sebagai produk jadi. Nah, untuk mendapatkan produk jadi itu kan membutuhkan proses pengadaan. Ya, jadi inovasi yang dibangun itu harus sejalan dengan proses pengadaan yang dilakukan. Ya, tantangannya adalah siapa yang bisa memproduksi layar yang sudah ada kameranya, tapi sebetulnya kameranya tidak tampak, gitu ya. Jadi bukan kamera fisik seperti handphone sekarang yang ada buletan di bagian depan. Nah, ke depan bagaimana supaya itu tidak muncul? Yaitu inovasi, dan itu hanya bisa diimplementasikan kalau ada penyedia yang mampu. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, itu bagian dari ilmu pengadaan sebetulnya. Ya, kemudian juga meningkatkan kualitas dan reputasi. Di era digital seperti sekarang, marketing atau pemasaran
itu tidak bisa lagi dengan sistem brosur, ya, tetapi harus sudah bergeser ke reputasi, ya. Kenapa iPhone mahal? Karena iPhone reputasinya bagus. Kenapa Mercedes mahal? Kenapa eh, apa namanya Zara atau apa namanya produk-produk kecantikan yang eksklusif atau fashion, ya, yang berharga mahal gitu ya, itu karena reputasi. Nah, reputasi itu dibangun dari kualitas. Dan kualitas itu tidak mungkin tercapai ketika pengadaannya tidak dilakukan dengan semestinya dengan baik, ya. Kemudian juga mengurangi waktu eh, pemasaran. Nah, tidak hanya pemasaran, bagaimana juga menghemat waktu dari seluruh proses, ya. Jadi saya masih melihat sekarang proses di pengadaan kita ini masih sangat lama, ya. Bahkan untuk pengadaan yang kecil, itu bikin KAK, bikin dokumen, dan lain-lain, itu memakan waktu yang sangat lama. Padahal sebetulnya kalau uang itu uang pribadi kita, ya cepat. Contoh lah, kita mau beli mobil, harganya 500 juta atau 600 juta. Ya kan, sebetulnya tidak ada tahapan yang lama gitu. Tapi ketika kita lakukan di perusahaan, ya di BUMD atau di BUMN, itu jadi lama gitu ya. Nah, ini sebetulnya paradoks. Di sisi lain pengadaan itu harus cepat, tetapi dalam prakteknya lama. Memang sering ada alasan, kalau cepat takutnya terjadi penyimpangan gitu ya. Jadi antara akuntabilitas dengan lama ini seringkali berhadapan-hadapan gitu ya. Nah, ini tugas kita sebagai ahli pengadaan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana pengadaan itu bisa cepat, tapi juga efisien, efektif, dan terhindar dari kebocoran-kebocoran yang tidak perlu. Gitu ya. Kemudian juga untuk mengatur risiko, ya. Jadi managing supply risk. Jadi ada risiko. Nah, bukan rasa umum bahwa banyak kondisi ada kebutuhannya itu sudah tiba waktunya, tapi proses pengadaannya belum terjadi. Atau kebutuhannya itu semakin mepet waktunya, tetapi eksekusinya juga belum jalan, gitu ya. Karena sejak awal tidak jelas skenarionya, ya, tidak jelas juga prosedurnya, ya. Dan herannya seringkali terjadi situasi itu rutin terjadi setiap tahun, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan situasi-situasi itu. Padahal sebetulnya kalau kita mau, semestinya kan pada prinsipnya kebutuhan instansi, lembaga atau perusahaan itu berulang. Jadi sebenarnya kita bisa belajar setiap waktu bagaimana mendevelop suatu metode yang paling tepat dengan kebutuhan pengadaan kita, gitu ya. Jadi idealnya kalau terjadi kesulitan itu ya sekali saja ketika pertama kali kebutuhan itu hadir. Ya, tetapi kalau sudah kedua, ketiga, dan seterusnya, ya sepertinya ada yang salah dengan manajemen pengadaan kita. Ya, kemudian juga generating economic impact, ya. Jadi bukan rahasia umum pengadaan barang jasa pemerintah itu berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, gairah ekonomi, ya. Bahkan dulu tahun 2016 ada keputusan Menteri Menpan RB yang melarang PNS rapat di mana? Di hotel, ya. Itu dampaknya luar biasa pada industri hotel, gitu ya. Saat ini ketika COVID berlangsung, anggaran belanja pemerintah itu diarahkan kepada penanganan COVID, maka ekonomi akan terasa dampaknya, gitu ya. Jadi itu dalam konteks apa namanya makro. Dalam konteks mikro untuk perusahaan juga pada prinsipnya sama, ya. Kualitas pengadaan, keberadaan pengadaan ini bisa berimplikasi, ya, termasuk BUMN, ya. BUMN atau perusahaan besar yang ada di suatu kawasan, maka kemudian perekonomian di kawasan itu akan terpengaruh, terdampak, ya, karena ada perusahaan besar yang ada di situ. Ya, terakhir adalah berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Ya, pada prinsipnya, ya, dunia bisnis adalah dua dunia persaingan. Dan untuk meningkatkan persaingan adalah kita harus punya produk barang jasa yang kompetitif. Dan barang jasa yang kompetitif yang bisa kita hasilkan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mendapatkan barang jasa, ya, sebagai bahan baku itu juga kompetitif, gitu ya. Artinya
pengadaan yang baik akan meningkatkan competitiveness. Nah, competitiveness ini sebenarnya dalam aspek yang luas ya. Pengadaan yang bagus bisa membuat produk kualitasnya bagus. Pengadaan yang bagus, kita bisa menjual harga lebih murah dari orang lain. Pengadaan yang bagus, kita bisa melayani klien kita dengan lebih cepat. Pengadaan yang bagus, kita bisa menjamin kualitas kita bagus sehingga tidak banyak keluhan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau terus terang, keluhan dimanapun, apakah itu di pemerintah, apakah di BUMN, di BUMD, terutama yang sifatnya layanan publik, itu terkait dengan pengadaan. Ya, ketika ada keluhan, saya yakin pengadaannya ada bermasalah di sana. Ya, kenapa bermasalah? Ya, terbukti dengan tidak bisa merespon kebutuhan kliennya. Atau kliennya itu dalam pengertian bisa publik, bisa pelanggan. Ya. Karena itu kemudian pengadaan menjadi sangat urgent di sini. Nah, itu highlight-nya. Kenapa pengadaan ini menjadi penting? Karena penting, maka kita harus mengelolanya dengan benar, gitu ya. Nah, kemudian yang pertama kita akan bahas adalah analisis pasar. Ya, materi ini memang tidak diatur di Perpres ya, karena sebetulnya Perpres pendekatannya lebih kepada prosedur, bukan strategi ya. Karena itu sebenarnya kalau pengadaan di swasta, di badan usaha, di BUMN, di BUMD, di swasta, sebetulnya aspek-aspek strategi ini yang lebih dibutuhkan ya daripada sekedar prosedur. Bahkan dalam banyak hal, kalau strateginya sudah mature, mungkin tanda kutip sudah tidak dibutuhkan lagi prosedur, gitu ya. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Yang pertama, analisis pasar. Itu dilakukan untuk melakukan target pasar dan segmentasi pasar. Ya, ini seringkali jadi masalah, karena kita melakukan tender, tapi yang menang biasanya adalah penyedia yang tidak kompeten, gitu ya. Bisa jadi itu karena segmentasi pasarnya tidak tepat, gitu ya. Karena itu sebenarnya di pemerintah kan ada usaha menengah, kecil dan besar. Itu sebenarnya bagian dari segmentasi pasar, ya, di dalam konteks jenjang ukuran kapasitasnya. Tapi juga segmentasi pasar itu juga bisa karena alasan kualitas. Jadi kalau kita beli handphone, ya apa bedanya Samsung sama Xiaomi, sama Mito, sama OVO, sama iPhone? Sebetulnya kalau kita hanya berbicara masalah spek yang tercantum di dalam brosur, dia berada di dalam segmen yang sama seolah-olah. Padahal ternyata dia berada pada segmen yang berbeda. Ya, seringkali dikeluhkan di BUMN atau di BUMD tender speknya masuk gitu, menang, harganya murah sekali tapi barangnya jelek. Sebetulnya itu kita pahami semestinya itu beda segmen. Hanya kita melihat segmen hanya sebatas dari identitas ukuran tertentu yang tercantum di dalam brosur, gitu ya. Jadi kalau spek itu cuma untuk handphone, ada memorinya, ada prosesornya, ada ukuran layar dan lain-lain. Itu betul, gitu ya. Tetapi tidak hanya itu, ya. Nah, segmentasi pasar ini penting bagi kita. Bisa jadi kalau kita membutuhkan barang yang berkualitas, maka segmentasinya adalah ya segmentasi iPhone sama Samsung umpamanya, gitu ya. Tapi untuk yang tertentu ya OVO, Mito juga tidak ada masalah, gitu ya. Bergantung kepada kebutuhan kita, gitu ya. Karena itu target pasar kita harus tentukan. Targetnya itu pasar yang mana, gitu ya. Kemudian segmentasi yang mana. Termasuk kualifikasi. Kan sering ada pertanyaan seperti ini. Pak, boleh nggak usaha kecil masuk ke usaha besar di tender? Kalau di pengadaan pemerintah kan sebetulnya ya yang dilindungi usaha kecil, jawaban normatifnya. Kalau yang usaha menengah atas tidak dilindungi, sehingga yang kecil ya artinya boleh ke atas kalau mampu. Gitu. Itu jawabannya normatif, ya. Tetapi dalam prakteknya yakin nggak dia mampu, gitu ya? Dia diberi kesempatan, nawarnya murah, menang, ketika bekerja ternyata gagal. Nah, sebetulnya situasi itu menunjukkan bahwa segmentasi kita memang salah, gitu ya. Nah, ini memang perlu pengalaman empiris ya untuk barang-barang tertentu mungkin tidak ada
batasan, mau kecil mau besar sih sama saja, tetapi untuk pekerjaan tertentu tidak bisa. Jadi segmennya harus jelas, kualifikasinya harus jelas gitu ya. Nah, segmentasi ini akan menentukan sebetulnya persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis dan lain-lain ya, termasuk kemungkinan potensi kita mendapatkan harga gitu ya. Itu bergantung. Karena teorinya semakin ke bawah level distribusinya semakin mahal gitu ya. Dan kapasitasnya itu semakin kecil. Tetapi dia bisa menjual eceran gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan barang dengan volume yang kecil. Semakin ke atas biasanya harganya semakin murah, tapi volume pembelian kita akan semakin meningkat gitu ya. Karena itu maka kemudian analisis pasar itu maknanya adalah target pasar yang mana, pada level yang mana. Ya, apakah kita akan pengadaan di pabrikan, di distributor, di mana? Di agen, di pengecer, kemudian segmentasinya yang mana? Apakah segmentasinya adalah yang high quality tapi high price, tapi yang mainstream atau yang murah atau yang mana gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus menentukan. Kemudian kapasitas pasar adalah kemampuan pasar untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Karena kalau untuk yang common goods sebenarnya tidak ada masalah. Tapi barang-barang yang khusus, yang spesifik, itu banyak kondisi di mana pembelinya lebih banyak dari penjual. Ya, artinya kapasitas pasar itu tidak cukup kuat memenuhi kebutuhan yang ada. Ya, kalau di pemerintah itu ada, saya ingat pengadaan pupuk. Jadi produsen pupuk seluruh Indonesia dikumpulkan, digabungkan produksinya, itu masih kecil dibanding kebutuhan Kementan untuk menyediakan pupuk bersubsidi. Ya, karena itu dengan cara penyediaannya banyak gitu. Tapi kalau di tender sebenarnya nggak ada artinya. Ya, karena ya ujung-ujungnya semua harus dibeli gitu ya. Karena itu walaupun penyediaannya banyak, ya cara dengan tender itu nggak cocok. Tapi kalau kita hanya melihat aturannya di tender, ya seolah-olah bisa di tender gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kapasitas pasarnya itu nggak cocok dengan di tender. Ya. Kemudian level kompetisi. Ya, kita melihat level kompetisi yang paling apa namanya ideal adalah pasar sempurna. Pasar sempurna itu di mana pedagang dan pembelinya ya relatif seimbang, gitu ya. Kemudian dia dinamis, gitu ya. Tetapi yang paling jelek ya monopoli. Nah, kita juga harus tahu, gitu ya. Jadi kalau kita membutuhkan barang yang sifatnya monopolistik, ya penyedia yang akan punya bargaining power yang besar, gitu ya. Kita di tender ya pasti gagal tender itu. Ya, termasuk kalau kita negosiasi, kita neko-neko, ya dia nggak akan mau gitu ya. Dia akan cari yang lain. Ya. Maka level kompetisi itu akan mempengaruhi metode pengadaan yang akan kita generate. Ya. Kemudian ada kaitannya dengan level kompetisi adalah market share. Jadi sebetulnya untuk barang jasa itu sebenarnya siapa sih penguasanya gitu ya. Di smartphone kita tahu dulu itu dikuasai oleh Samsung. Yang kedua iPhone untuk global ya, termasuk untuk Indonesia. Bahkan BlackBerry pernah menguasai market lebih dari 50% market smartphone di Indonesia. Ya, tetapi sekarang sudah mulai berimbang. Jadi tidak ada lagi yang dominan. Kalau dulu Samsung bisa memasarkan produknya itu 50% market share-nya 50%. Nah, sekarang tidak ada lagi produk smartphone yang menguasai pasar di atas 50%. Dan ternyata untuk Indonesia kan Samsung sudah tumbang ya. Jadi OVO itu sekarang sudah menjadi merek smartphone ya dengan penjualan terbesar gitu ya. Nah, ini juga pengaruh dalam strategi kita karena biasanya kalau market share itu memang dia punya bargaining power yang lebih bagus gitu ya. Tetapi juga market share itu mencerminkan sebetulnya kepuasan pelanggan, artinya produknya bagus gitu ya. Jadi ada informasi tentang banyak hal ya ketika kita tahu ada market share dari produk barang jasa yang terjadi di pasar. Yang terakhir adalah bagaimana pembentukan harganya. Ya, pembentukan harga ini macam-macam ya. Di pasar itu juga tergantung dengan level kompetisinya. Tergantung dengan segmentasinya. Karena itu kita harus tahu barang yang kita butuh itu pola pembentukan harganya seperti apa. Nah, ini salah satu kelemahan kita ya, penyusunan HPS di pemerintah. Jadi karena penyusunan HPS itu nambah 10%, jadi kita tidak pernah mempertimbangkan analisis pasar. Pokoknya 10% aja gitu ya.
Saya kira ini keliru ya, dan aturannya pun sebenarnya redaksinya tidak begitu. Jadi kan ini contoh untuk konstruksi HPS itu penambahan 10%. Untuk barang sebenarnya tidak berlaku ya. Dan ya tidak perlu ada penambahan keuntungan untuk HPS di HPS pas barang. Karena barang itu informasi harga yang kita dapatkan itu adalah informasi harga yang bisa kita beli. Ya, itu harga pasar. Jadi tidak perlu lagi ditambah apapun. Karena realnya kan kita bisa beli barang itu dengan harga itu. Ya, hanya dalam prakteknya ya karena tanpa memahami pengadaan, pokoknya ikut prosedur, dan prosedur itu berlaku untuk semua hal, akhirnya digeneralisasi. Ini saya pikir tidak tepat. Di pengadaan itu tidak bisa digeneralisasi. Ya, jadi dalam satu kondisi, suatu keputusan itu tepat, dalam kondisi yang lain, itu bisa tidak tepat. Gitu ya. Nah, analisis pasar ini bagaimana supaya bisa dilakukan? Maaf. Ya, maka kemudian kita harus mengadopsi value ini dalam aturan kita. Ya, jadi untuk pengadaan BUMN BUMD sebetulnya bisa mengadopsi konsep-konsep ini di dalam aturannya. Kalau di pemerintah tidak mungkin lah ya, karena di pemerintah ya masing-masing semua ikut pada aturan yang disediakan oleh LKPP ya, melalui peraturan presiden atau peraturan kepala. Jadi tiap lembaga ya terima saja gitu ya. Tetapi politik hukumnya untuk BUMN itu berbeda. Karena BUMN diserahkan kepada organisasinya. Karena itu sebetulnya peluang untuk mengelola pengadaan dengan baik itu lebih besar di BUMN, di BUMD semestinya. Kenapa? Karena diserahkan ya kepada masing-masing untuk mengatur seperti apa. Kalau di pemerintah itu diasumsikan sama ya. PU yang konstruksinya banyak itu akan disamakan umpamanya dengan Kementerian Sosial yang hampir tidak pernah ada pekerjaan konstruksi. Yang ada justru adalah kajian-kajian tentang fenomena sosial umpamanya gitu ya. Jadi kementerian-kementerian itu punya karakter yang beda-beda, tapi aturannya sama gitu di pemerintah. Karena itu aturan pemerintah menjadi sangat gemuk karena dengan asumsi aturan itu harus fit dengan semua kementerian lembaga ya, termasuk apalagi pemerintah daerah. Jadi ada 1000 KLPD ya untuk pengadaan pemerintah. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu sekitar 1000 jumlahnya. Jadi aturannya luar biasa, harus mengakomodasi 1000 KLPD dengan puluhan ribu satker. Ya. Sedangkan BUMN BUMD, ya apalagi BUMD itu kelasnya satu satker saja, gitu ya. Karena itu sebetulnya yang diatur itu yang fix kira-kira terjadi di BUMD itu. Jadi tidak perlu mengikuti Perpres ya. Ini salah satu mungkin yang tidak saya sarankan, terutama untuk BUMD. Kalau BUMN jarang ya. Selama saya mendampingi BUMN, hampir tidak ada BUMN yang copy paste Perpres. Sebaliknya, kalau di BUMD hampir, ya mungkin 100% kalau bisa dikatakan adalah copy paste Perpres. Bahkan ada BUMD yang perdirnya 87 halaman persis dengan jumlah halaman Perpres. Ya. Ketika dilihat, sama persis. Ya. Yang bersangkutan lupa kalau Perpres itu belum final karena ada per KLKPP, ada Permen PU dan seterusnya. Yang itu juga harusnya diikuti kalau mau mengikuti gitu ya. Nah, ketika diikutinya cuman yang intinya saja, ya tetap tidak operasional karena perencanaannya gimana kan nggak ada perkanya gitu ya. Ya ujung-ujungnya BUMD itu jadi ikut Perpres juga gitu ya. Ya saya bilang kalau seperti itu nggak usah bikin aturan, bikin saja perdir satu lembar, bilang pengadaan barang jasa di BUMD ini mengacu kepada tata cara pengadaan barang jasa pemerintah. Cukup satu lembar. Kalau mau skenario-nya begitu, gitu ya, mengikuti plek ke pengadaan pemerintah, gitu ya. Saya pernah membuat peraturan seperti itu karena Pak kami pengennya ikut ke Perpres saja ya sudah kalau begitu buatkan saja aturan organisasinya, sisanya tata cara perencanaan, pemilihan, dan kontrak mengacu kepada peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, sebetulnya itu 2 lembar jadi cukup, gitu ya. Kalau skenario-nya mau seperti itu. Ya, jadi ini kemudian bisa masuk kepada aturan. Tetapi memang pengadaan tidak hanya aturan ya, tetapi juga strategi. Dan strategi itu tidak selalu harus masuk ke dalam
aturan, ya, bisa dalam bentuk yang lain. Nah, ini kemudian analisis kebutuhan ya, kita akan menggunakan supply positioning model. Ya, jadi pada prinsipnya adalah bagaimana memetakan kebutuhan kita itu risikonya dan nilainya. Jadi kita petakan ya, kemudian kita batasi garis adalah 80% item yang mewakili 20% nilai. Ya, itu memang harus dirinci ya, harus dibuatkan tabel. Jadi pengadaannya apa, nilainya berapa dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, akumulasikan nilainya yang 20% gitu ya, yang biasanya mencerminkan jumlah 80 item. Nah, itu menjadi batasnya. Ya, termasuk ada risikonya ya. Risikonya besar atau tidak besar karena 2 kategori gitu ya. Dan ini memang beda-beda tiap organisasi. Jadi satu kebutuhan di satu organisasi itu menjadi krusial, tetapi di tempat lain menjadi tidak krusial gitu ya. Seperti kendaraan lah ya. Kendaraan mobil itu ya bisa saja tidak penting, tidak urgent ya. Tetapi kalau industrinya industri transportasi ya itu jadi urgent. Mobil itu jadi urgent. Mobil itu menjadi kapital yang paling berharga ya. Alat produksi yang paling penting. Tapi kalau untuk industri yang lain ya mobil tidak termasuk ke dalam alat produksi gitu ya, seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, karena itu maka kemudian ketika membuat ini setiap organisasi bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, baru setelah itu kita plot ya. Masuk ke sini. Ya. Nah, tujuannya sebetulnya kita ingin mengetahui bahwa paket pengadaan yang kita punya itu ada di posisi mana gitu ya. Kemudian kita akan mengenerate strateginya seperti apa. Jadi strategi itu akan kita hasilkan setelah kita bisa memapping. Jadi kalau ada yang barang jasa yang ada di rutin, strateginya gimana, yang di bottleneck bagaimana, yang di critical bagaimana, yang di leverage bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini satu teori aja ya, di dalam analisis kebutuhan, karena juga ada teori yang lain, tapi yang paling lazim digunakan di kita ya, itu yang ini ya, supply positioning model dari Kralchik. Ini jurnalnya terbit tahun 77 ya, sudah lama sekali. Ya, jadi pada prinsipnya setelah kita plot, maka kita tahu barang ini kategorinya apa, sehingga strateginya seperti apa, gitu ya. Nah, contoh yang di kuadran pertama itu rutin, itu pembeliannya rendah, dampaknya rendah. Kenapa kita harus melihat pembeliannya rendah? Ya, pembelian rendah itu kaitannya dengan potensi efisiensinya pun rendah. Kemudian risikonya rendah, itu kaitannya dengan sumber daya, alokasi sumber daya yang harus kita curahkan kepada paket itu juga semestinya rendah, karena dampaknya rendah. Jadi kita jangan mengeluarkan sumber daya energi kita yang besar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Itu sebenarnya filosofi hidup ya. Jadi filosofi hidup itu ya kita mestinya tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk sesuatu yang tidak penting buat hidup kita, yang tidak bernilai buat kita gitu ya. Sebenarnya itu filosofinya ya. Jadi dalam pengadaan pun sama. Pengadaannya kecil, risikonya kecil ya, mestinya sih kita tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk itu. Nah, bagaimana caranya? Maka atur pengadaannya dengan cara yang paling mudah. Di dalam pengadaan kita tahu yang paling mudah adalah pembelian langsung. Pembelian katalog. Ya, atau pembelian e-commerce, marketplace yang sekarang. Ya, jadi tidak ada perlu proses perencanaan, pemilihan, kontrak, sebenarnya tidak perlu. Kita cukup beli langsung saja, gitu ya. Ketika dia risikonya kecil, nilainya kecil. Karena itu investasi waktu, investasi sumber daya, investasi orang ya harusnya juga kecil, mencerminkan itu, gitu ya. Itu yang dimaksud. Gitu. Selanjutnya, itu adalah leverage.
di mana nilainya tinggi, tapi risikonya rendah. Jadi bargaining power kita itu menjadi tinggi, ya. Kita punya uang besar, ya, sehingga kemudian orang tertarik untuk menjual barang ke kita karena kita belinya banyak. Di sisi lain, risikonya bagi kita nggak terlalu besar. Maka kemudian ya kita tidak perlu buru-buru juga. Kemudian kita bisa memilih. Nah, ini yang paling ideal buat kita karena bargaining power kita tinggi. Disinilah yang cocok pakai tender. Ya, bahkan pakai reverse auction lebih bagus. Ya, atau kalau di pemerintah disebut dengan tender cepat ya. Yang sebenarnya menurut saya sih tender cepat itu ya modifikasi dari auction ya. Walaupun kemudian di belakangan di pemerintah muncul lagi auction, tetapi hanya jadi pelengkap saja ya, bukan metode yang mandiri. Di pengadaan sebetulnya auction metode yang mandiri. Jadi leverage ini adalah yang anggarannya besar tapi tidak terlalu berisiko. Nah, ini jarang memang ya. Biasanya kalau yang besar juga risikonya juga besar gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, situasi ini tidak perlu selalu sama ya. Tidak selalu ada. Jadi yang rutin pasti ada, yang leverage belum tentu ya. Di organisasi Bapak Ibu bisa aja yang leverage tidak ada gitu. Yang ada hanya di bottleneck dan di rutin umpamanya. Bisa saja. Atau adanya di kritikal bisa saja. Sama seperti kementerian yang saya sebutkan tadi, di Kementerian PU itu semuanya project. Ya, sebagian besar project. Tapi di Kementerian Kesehatan sebagian besar uang itu untuk beli obat-obatan. Ya. Nilainya besar dan risikonya juga besar. Maka untuk obat-obatan di Kementerian Kesehatan itu menjadi kritikal gitu ya. Tapi di PU umpamanya ada pembelian obat-obatan, tapi mungkin kecil, jadi rutin ya. Karena jumlahnya kecil, kemudian kecil. Apa namanya? Risikonya pun kecil gitu ya. Hanya untuk klinik-klinik umpamanya di kantor-kantor Kementerian PU itu jadi sangat jadi rutin. Karena itu tadi saya sampaikan kembali beda ya. Setiap organisasi itu bisa barangnya sama, tetapi posisinya itu bisa berbeda. Nah, kemudian ini bottleneck ya. Ini yang paling repot. Karena nilainya kecil, tapi risikonya besar, gitu ya. Sama seperti kalau di pabrik, seperti maintenance atau spare part mesin. Ya, tadi spare part mobil, kalau industrinya taksi, itu dia jadi bottleneck. Nilainya nggak seberapa, tapi kalau tidak diperbaiki, mobil itu tidak bisa jalan. Ya, ini yang disebut dengan bottleneck. Ya, karena itu strateginya jadi berbeda. Kalau bottleneck, ya jangan sampai setiap butuh kita ada pengadaan, bisa nggak dapat barangnya itu. Karena itu maka kita bisa langganan atau kontrak jangka panjang untuk kebutuhan yang bottleneck. Gitu ya. Karena kalau butuhnya kebutuhan lahir baru dilakukan pengadaan, ya kita bisa gagal mencari itu. Umpamanya tadi barangnya bisa dapat tapi juga harganya bisa mahal. Bisa juga merepotkan, padahal harus segera gitu ya dan seterusnya. Dan terakhir adalah kritikal. Jadi nilainya besar, risikonya besar. Ini yang zaman dulu sering menggunakan metode prakualifikasi ya. Kalau sekarang juga masih ya, walaupun aturannya tidak seketat dulu. Kalau dulu dengan nilai itu pasti harus prakualifikasi gitu ya. Jadi untuk yang kritikal kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Nggak mau ini di sini aja, Ji. Ya, suaranya aja dulu. Ya, karena risikonya besar ya. Risikonya besar, anggarannya juga besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru kita akan melakukan proses perencanaan pengadaan. Ya, yang pertama mengetahui apa yang kita beli. Ya, mengetahui apa yang kita beli itu dari supply positioning model yang kita lakukan tadi. Jadi barang yang kita butuhkan itu ada di posisi mana? Apakah di rutin, di leverage, di bottleneck, atau kemudian ada di kritikal, gitu ya? Adanya di mana? Kemudian segmentasi pasarnya ada di mana juga? Barang kita ini, apakah barangnya ini harus berkualitas? Apakah mainstream saja? Yang penting kualitas dan harga seimbang, atau kita tidak penting kualitas karena yang penting murah saja. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya pengadaannya tidak selalu harus bagus. Ya, contoh pengadaan alas kaki. Kalau alas kaki yang akan digunakan untuk acara tertentu, acara-acara di pelantikan gitu ya, apalagi dipelantik oleh
oleh presiden ke kondangan itu biasanya kita beli barang yang bagus. Karena biasanya itu adalah mencerminkan citra kita. Jadi kita yang bagus gitu ya. Walaupun mahal nggak ada masalah. Tapi kalau kita sepatu atau alas kaki itu untuk kegiatan rutin harian seperti untuk bekerja, untuk sekolah, maka kita beli sepatu yang awet sekaligus bagus. Bagus itu awet ya, harganya juga tidak terlalu mahal maksudnya. Jadi awet, ya modelnya tidak terlalu istimewa, harganya juga tidak terlalu mahal, tapi yang penting tahan lama gitu ya. Tapi bisa jadi alas kaki umumnya digunakan di kamar mandi, atau alas kaki yang hanya digunakan satu kali seperti kita kalau ke hotel itu selalu disediakan sendal yang diasumsikan hanya dipakai satu hari. Maka kita akan cari yang termurah. Ya. Itu pengadaan itu bisa seperti itu. Karena itu, maka kemudian mengetahui apa yang kita beli itu maknanya adalah luas. Nah, situasi tadi akan mengenerate spek yang beda. Kalau yang bagus speknya ini. Kalau yang mainstream tapi awet yang ini. Kalau yang murah walaupun sekali pakai maka speknya yang ini. Dan HPS-nya pun itu akan menyesuaikan. Ya. Jadi memahami apa yang mau kita beli itu penting karena kalau tidak maka kita jadi salah. Ya. Salah menentukan. Jadi mengetahui apa yang harus kita beli kembali kepada supply positioning model. Ya, risikonya dan anggarannya itu ada di mana sehingga cara pemilihannya juga menyesuaikan. Ya, kalau beli yang bagus ya mungkin kita huntingnya juga harus ke toko-toko yang bagus. Jadi jangan sampai beli sepatu bagus tapi kita nyarinya di emperan kaki 5 nggak akan dapat. Atau sebaliknya kita datangnya ke ke Senayan City atau ke mana ke mall-mall besar gitu ya. Tapi kita cari yang murah, nggak akan ada gitu ya. Jadi jangan kaget kalau kita melihat sepatu pas kita lihat belakangnya 36 juta, 72 juta gitu ya. Bahkan ada yang 100 juta. Jangan kaget karena memang tempatnya itu gitu ya. Tapi kalau pengen yang saya nyari sepatunya yang 100 ribuan ya jangan ke situ gitu ya. Itu sebenarnya pengadaan itu ya mirip-mirip seperti apa yang kita alami di dalam pengalaman kita sehari-hari gitu ya. Nah, begitu untuk perusahaan iPhone karena dia ingin mencitrakan sebagai barang yang eksklusif, maka spare part-nya pasti yang terbaik ya. Bapak Ibu mungkin tidak tahu kalau spek handphone itu speknya sama harganya bisa beda. Jadi kalau Ibu bilang bahwa ini quad core gitu ya, hati-hati karena quad core itu ada kelasnya. Jadi handphone Samsung dengan iPhone dengan merek-merek maaf yang lokal gitu bisa jadi quad core sama-sama. Makanya kok ada quad core, memorinya 4 GB kok murah? Ya karena sebenarnya speknya itu barangnya beda. Ya, barangnya beda sama seperti sepatu kulit sama-sama tapi harganya itu lain gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi mengetahui barang jasa yang akan kita adakan. Selanjutnya, mengenal siapa penyedianya, siapa yang menjual. Ya, ini yang juga didasarkan kepada analisis pasar tadi. Ya, jadi untuk produk yang kita butuhkan ini, itu level penyedia yang mana? Apakah di pabrikan, apakah distributor, apakah agen, apakah pengecer, itu terkait dengan levelingnya. Gitu ya. Kemudian kompetisinya bagaimana? Apakah ini ada di pasar sempurna yang cenderung monopoli, cenderung monopsoni atau dan seterusnya. Ya. Jadi kita punya informasi yang cukup ya terkait dengan kondisi penyediaannya. Gitu ya. Termasuk juga kapasitas pasarnya, kemudian kualitasnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa sebetulnya industri-industri tertentu itu punya penyedia unggulan yang punya reputasi yang bagus, tapi juga ada penyedia yang punya reputasi yang jelek. Ya, jadi dulu itu kan motor banyak, tapi kemudian kan semakin ke sini yang bertahan cuma merek-merek tertentu saja. Itu sebetulnya melalui proses mekanisme pasar yang panjang, gitu ya. Karena itu sebenarnya motor yang merek yang lain selain Yamaha Toyota ada tidak ada, cuman kita saja yang tidak tahu gitu ya. Tidak semuanya kita tahu gitu ya. Nah, kita harus tahu ketika pengadaan ya semua informasi tentang
mapping penyedia, termasuk kelasnya, termasuk levelnya, termasuk kompetitivitasnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita tahu persis penyedia kita itu siapa. Dan lebih baik penyedianya sejak awal itu sudah kira-kira yang mana itu ya. Bukan penyedia dalam mengenai perusahaannya, tapi pemetaannya, dia ada di kelas mana gitu ya. Nah, menarik karena di beberapa BUMN ada mekanisme pengadaan itu kualifikasinya ditentukan oleh user. Kalau di pemerintah kan kualifikasi ditentukan oleh Pokja, ULP ya, atau panitia pengadaan. Tetapi di beberapa BUMN itu dia juga menentukan kualifikasi. Bukan menentukan penyedia, tapi menentukan kualifikasi penyedia. Itu beda ya. Nah, ya kalau menentukan penyedia ya tidak boleh ya, kecuali untuk penunjukan langsung. Tapi kalau untuk kompetisi ya tidak boleh menunjuk penyedia gitu ya, karena itu hanya untuk penunjukan langsung. Maka karena dianggap user yang paling tahu, karena dia punya pengalaman empiris sebetulnya dengan penyedia-penyedia itu, gitu ya. Karena itu dia punya preferensi. Bahkan dimungkinkan penyedianya itu tidak terbuka. Jadi punya shortlist. Nah, yang jadi masalah kan shortlist nggak ada dasarnya yang terlarang. Tapi kalau shortlist didasarkan kepada rating penyedia, ya kan boleh sebetulnya. Itu kan shortlist, itu kan mirip dengan di pemerintah dulu ada prakualifikasi menghasilkan shortlist. Prakualifikasi itu kan penilaian kualifikasi. Dan rating juga pada prinsipnya sama saja gitu ya. Jadi dimungkinkan gitu. Jadi metode pengadaan itu kemudian menjadi kita sederhanakan. Selain prosesnya mudah, juga ada jaminannya penyedianya benar gitu ya. Kalau kita kan seringkali tender penyedianya tidak kita tahu reputasinya, kinerjanya, kemampuan modalnya, bahkan kita juga nggak yakin dia punya kantor nggak sih gitu ya. Seperti itu. Maka kemudian sebetulnya dengan strategic procurement maka kita bisa membuat shortlist itu. Dan shortlist itu kemudian itu bisa disimpan di dalam vendor management system ya. Jadi di vendor management system juga nanti bisa dikategorikan. Ini penyedia unggulan ya dengan kategori unggul, ini kategori baik, ini kategori tidak baik, dan terakhir adalah kategori blacklist umpamanya sudah kita hapus dari peluang untuk bekerja sama dengan kita gitu ya. Jadi memungkinkan seperti itu. Kemudian adalah menentukan hubungan. Memilih jenis kontrak. Ya, nanti saya jelaskan. Baru adalah strategi pemilihannya. Nanti juga akan saya jelaskan. Ya. Baik, supaya tidak monoton, mungkin Pak Agung kita buka dulu. Barangkali ada yang bertanya. Baik, terima kasih Pak Nandang. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau aktifkan videonya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya sampai di sini supaya tidak terlalu jauh nanti lewatnya. Belum ada sepertinya Pak Nandang. Baik. Silakan dilanjut. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah manajemen kategori ya. Jadi sebetulnya ini yang jarang juga dilakukan di pemerintah, di BUMN, di BUMD. Kalau BUMN memang masih ada, sudah ada ya yang mencoba mengkategorikan. Kalau di BUMD masih jarang ya. Jadi yang pertama adalah jenis barang jasanya. Nah, di Perpres kategori pengadaan itu kan hanya barang, konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Itu kategori yang sangat besar sekali. Ya, padahal sebetulnya kategori itu bisa dibuatkan spesifik ya. Kemudian barang juga ada yang barang aset, ada yang habis pakai gitu ya. Kemudian aset ada yang bergerak, tidak bergerak. Yang habis pakai ada yang sifatnya ATK, non ATK, atau ada yang operasional, non operasional dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sebetulnya kategorisasi jenis barang dan jasa itu bisa dilakukan spesifik sesuai dengan karakteristik organisasinya ya, barang jasanya seperti apa gitu ya. Nah kemudian jenis barang jasa juga
bisa didasarkan pada jenis kebutuhannya. Contoh di PDAM. PDAM itu ya spesifik, pipa. Pipa itu jenisnya pipa apa saja, itu bisa dikategorikan. Ya, kemudian aksesoris. Aksesoris itu apa saja, itu sudah sangat spesifik. Nah, bahkan setelah itu jenis barang jasanya, bisa juga ditentukan standar speknya. Jadi kalau untuk ATK, standar ATK kertas A4, standar speknya adalah yang ini. Gitu ya. Kalau untuk ballpoint yang ini, dan seterusnya. Jadi saya pernah diskusi dengan Vice President di salah satu Vice President Procurement di salah satu BUMN yang menyampaikan bahwa di tempatnya itu semua distandarisasi, bahkan sampai ballpoint aja distandarisasi. Jadi ballpoint itu hanya ada 2 kategori saja, ballpoint basah dan kering. Ya, nah ketika diadakan maka satu saja. Jadi pengadaan ballpoint dikonsolidasi dengan satu spek yang basah dan satu spek yang kering, gitu ya. Kemudian dikonsolidasikan. Maka proses pengadaan menjadi sederhana. Begitupun untuk laptop, ya. Begitupun untuk kendaraan dinas, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan yang bukan terkait dengan produksi itu distandarisasi. Yang produksi pun sebenarnya distandarisasi. Cuman yang standarnya yang menstandarisasi bukan bagian pengadaan, tetapi adalah usernya masing-masing. Jadi bisa jadi di PDAM itu distandarisasi. Yang namanya pipa itu hanya merek ini, dan merek ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ada standar jenis barangnya, bahkan standar speknya, maka Bapak Ibu tidak perlu menyusun spesifikasi dan KAK di awal. Karena sudah ada standarnya. Dan itu menghemat waktu. Bahkan juga kalau pengadaan dikonsolidasi, tidak perlu setiap bagian ada pengadaan ATK. Tidak perlu belanja ATK. Gitu ya. Tinggal pesan kirim antar saja, pesan kirim bayar saja. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah jenis barang jasa itu bisa dikategorikan termasuk disusunkan standar speknya. Kemudian karakteristik pasarnya ya. Jadi masing-masing kan tadi saya jelaskan ada pasarnya itu, ada pasar yang mana, termasuk level penyediaannya. Yang ini nanti kita belikannya di distributor, yang ini di agen, yang ini di pengecer, yang ini di UKM dan seterusnya gitu ya. Pasarnya yang mana itu distandarisasi. Sehingga kemudian metodenya pun nanti akan disesuaikan. Bahkan kalau sudah VMS, di VMS sudah di clustering, sudah di kelas. Jadi untuk pengadaan ini nanti akan ada penyedianya yang ini, ya, dan seterusnya. Kemudian penyedia yang spesifik, ya. Jadi penyedia itu kan sering kali paling ada juga ya. Izinnya semua ada gitu, dan ini kita jadi ragu apa betul dia punya kompetensi gitu ya. Karena seringkali penyedia palu gada itu bukan penyedia, hanya calo. Gitu ya. Nah, kan itu perlu membuat penyedia spesifik. Jadi untuk barang ini penyedianya mana saja dan seterusnya. Nah, yang dua ini, kategori pasar dan kategori penyedia, itu hanya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu punya vendor management system. Dan pemilihan itu aplikasi pemilihan, e-procurement-nya itu diintegrasikan dengan vendor management system-nya. Sepanjang Bapak Ibu pengadaannya manual, semuanya di lelang terbuka, ya siapapun boleh masuk, bahkan setan gundul pun kasarnya boleh daftar asal punya SIUP saja gitu, maka pengadaan kita tidak bisa menjadi pengadaan strategik. Kita tetap menjadi berisiko. Pengadaan kita akan tetap berisiko karena kita berhubungan, bertransaksi dengan entitas yang kita tidak yakini benar, ya, penyedia yang baik, ya, penyedia yang kompeten dan seterusnya. Ya, kemudian strategi pengadaannya ditentukan dengan kategori penyedia tadi, ya. Jadi sudah ada kategorinya, bahkan bukan hanya kategori penyedia, termasuk juga dengan jenis barangnya, ya. Jadi jenis barang, kategori penyedia itu akan menyesuaikan strategi pengadaannya, ya. Jadi strategi pengadaannya akan menyesuaikan dengan jenis barangnya. Tadi saya sampaikan, kalau pengadaannya kecil, barangnya kecil, ya cukup beli langsung. Tapi kalau pengadaannya banyak, tapi risikonya kecil, ya itu bisa kita pakai reverse auction kalau barang. Tapi kalau kompleks, ya kita bisa jadi harus pakai prakualifikasi
dan seterusnya. Kalau hubungan dengan penyedia, jadi sebenarnya pengadaan itu ada yang sifatnya transaksional, beli putus, tapi juga ada yang sifatnya jangka panjang. Ya, artinya kontrak payung atau kontrak harga satuan, tetapi berlaku untuk 1 tahun kebutuhan, gitu ya. Atau bahkan pengadaan mitra yang menyediakan kebutuhan rutin kita, gitu ya. Seperti itu. Karena itu sebenarnya ya tidak harus bahwa pengadaan itu harus menggunakan kontrak transaksional, ya. Dan sebenarnya dihindari ya. Di dalam strategic procurement tidak ada sebetulnya kontrak putus kecuali untuk kebutuhan yang tadi, yang rutin, yang kecil, yang bisa beli langsung. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang berisiko itu tidak boleh semestinya dengan cara transaksional seperti itu. Kemudian strategi pemilihan dan kontrak ya. Jadi dari pola hubungan itu kita akan menentukan jenis kontraknya apa, gitu ya. Selanjutnya juga kita harus menentukan strategi pemilihannya. Jadi kalau di pemerintah kan ada katalog, ada tender, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung. Nah, di pemerintah ini memang disederhanakan kategorinya itu. Jadi pokoknya kalau nilainya sekian, pakai ini. Kalau kondisinya darurat, tunjuk langsung gitu ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dalam prakteknya ya tidak sesederhana itu, tidak bisa digeneralisasi. Itu kan hanya memudahkan saja seperti itu. Tapi dalam prakteknya kan tidak mesti seperti itu gitu ya. Nah, untuk BUMN-BUMD itu bisa mengenerate ketentuan yang berbeda dengan itu. Yang penting metodenya itu ya memang ada landasannya ya, ada best practice-nya. Nah, ini kan kendalanya ya. Jadi kalau di BUMD terutama mau mengadopsi tata cara baru itu nggak confident. Ini beda dengan Perpres, nanti jadi temuan lagi audit gitu ya. Karena kita tidak punya basis informasinya gitu ya. Padahal sebetulnya itu ya best practice pengadaan gitu ya, digunakan di luar atau bahkan di BUMN sudah digunakan seperti itu. Kemudian juga evaluasi penyedia itu beda. Ya, jadi penyedia konstruksi dengan penyedia barang ya cara evaluasinya berbeda. Ya, disebut penyedia bagus untuk konsultan, untuk barang, ya itu beda. Ya, makanya kategorinya itu sebetulnya bisa beda untuk jenis pengadaan yang berbeda, untuk jenis penyedia yang berbeda. Selanjutnya adalah ya continuous improvement, ya itu yang Six Sigma mungkin ya, yang kita sering mengenal istilah ini. Artinya sebetulnya dari pola yang tadi itu pola yang berulang. Jadi yang sekarang menentukan jenis pengadaan, nanti ke depan itu kategorinya bisa disesuaikan, bisa diubah, gitu dan seterusnya. Disesuaikan dengan pengalaman empiris yang sudah kita lakukan, termasuk juga sama karakteristik pasar, penyediaannya mana yang cocok dan seterusnya. Jadi proses pengadaan yang berjalan tahun yang lalu itu menjadi evaluasi untuk perbaikan pengadaan berikutnya. Nah, kita kan jarang ya menggunakan pengalaman empiris tahun lalu untuk memperbaiki metode tata cara pengadaan tahun ini. Ya, jarang kita lakukan. Jadi kita hanya sekedar ya lihat aturan saja gitu ya. Nah, seringkali juga yang bikin aturannya juga tidak paham atau aturannya sekedar copy paste yang filosofinya juga tidak paham gitu ya. Ini yang jadi kendala tersendiri. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Metode pengadaan ini sebenarnya merupakan suatu alur yang paling kiri ini adalah semakin dekat dengan kemandirian kita, semakin jauh itu adalah lebih dekat kepada kompetisi. Ya, jadi kalau yang ke kiri itu lebih cenderung kita yang mengerjakan, kalau ke kanan itu cenderung penyedia yang mengerjakan, bahkan kendalinya pun sama. Semakin ke kiri kendalinya semakin di kita, semakin kanan kendalinya ada di penyedia gitu ya. Nah, ini yang mungkin di pemerintah tidak, yang ada hanya pembelian langsung, penunjukan langsung, swakelola ya, swakelola, pembelian langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan ya mungkin untuk kerjasama yang belum ada gitu ya, pengadaan kerjasama yang belum ada.
Termasuk kriterianya juga mungkin bisa jadi apa yang dikriteriakan di pemerintah itu beda gitu ya dengan yang ada di BUMN, di BUMD. Ya. Jadi swakelola itu bisa dikerjakan sendiri dan bisa jadi bukan pengadaan di BUMN, BUMD. Karena kalau dalam pengertian bukan pengadaan itu ini tupoksi aja gitu. Jadi kan kalau di pemerintah pelaksana swakelola dapat honor. Di BUMD ya kalau mengerjakan sesuatu yang untuk kebutuhan perusahaan ya itu tupoksi saja. Di pemerintah juga ada ya, ada yang dianggap sebagai tupoksi, ada yang sebagai itu kan hanya politik honor aja sih sebenarnya ya. Swakelola di pemerintah itu ya kental dengan nuansa politik honor itu. Tapi kalau di BUMD, BUMN, saya pikir ini ada yang ada ya. Kalau di BUMN hampir tidak ada ya. Tapi kalau di BUMD masih ada swakelola untuk honor. Jadi ada politik honornya juga gitu ya. Kalau di BUMN sangat jarang, bahkan setahu saya tidak ada. Jadi tidak ada honor di luar gaji gitu ya. Dan itu lebih baik sebetulnya. Kemudian pengadaan kerjasama artinya mencari mitra gitu ya. Contoh saya kontraktor. Ketika saya ke klien kan saya harus mencari mitra untuk subkonnya atau untuk supplier materialnya gitu ya. Kalau saya menang baru mencari kan lama tuh. Maka kemudian saya bekerja sama dulu. Kalau menang, maka kemudian saya tinggal berkontrak dengan mitra kerjasama itu. Ya, jadi prosesnya bisa bisa cepat gitu ya. Nah ini diimplementasikan di BUMN. Tapi kalau di BUMD dan di pemerintah ini di pemerintah ada KPBU gitu ya, tapi sebenarnya KPBU itu sifatnya berbeda dengan kerjasama di dalam konteks pemilihan penyedia. Karena pemilihan penyedia ya dia tetap jadi penyedia buat kita gitu ya. Kalau KPBU kan sebetulnya dia kelola sendiri ya, bangun sendiri, kemudian nanti juga dikelola sendiri. Baru untuk beberapa tahun kemudian baru akan diserahkan ke pemerintah setelah masa perjanjiannya selesai. Kemudian tender cepat dan auction ini sama sebetulnya ya, menurut saya sama, hanya bedanya kalau tender cepat sekali penawaran, kalau auction berkali-kali. Jadi ini rezimnya. Nah pertanyaannya, boleh nggak ada metode yang berbeda dengan ini? Tentu saja boleh. Ya, seperti tendernya dengan tender tapi tetap dinego, itu di swasta banyak seperti itu, di BUMN juga dikenal. Nah di pemerintah tender yang nggak boleh dinego, gitu ya. Jadi bisa berbeda, termasuk kerjasama plus nego gitu ya. Ini juga memungkinkan di BUMN dan di BUMD. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Ini adalah jenis kontrak. Jadi jenis kontrak ini sebenarnya macam-macam ya. Ada yang bukti pembelian untuk barang atau PO gitu ya. Bisa jadi ya tidak perlu ada kontrak untuk barang. Jadi semuanya pakai PO saja gitu ya. Karena beli barang ya sifatnya putus, cash and carry gitu ya. Tidak perlu pakai kontrak. Nah, di pemerintah kan berdasarkan nilai ya. Ya sebenarnya kalau beli Ferrari, Bapak Ibu tidak perlu kontrak. Walaupun nilainya 5 miliar ya sebetulnya cukup dengan kwitansi saja. Itu dalam praktek kontraktual di masyarakat. Dan sebetulnya itu bisa diadopsi. Kemudian untuk jasa macam-macam, ada fixed price, pure, ada yang dengan adjustment, ada dengan insentif, ada cost plus fee, ada juga labor time material, ya itu dipisahkan. Jadi sebetulnya jenis kontrak bukan hanya yang kita kenal, ada lump sum dan satuan sebetulnya, tetapi variasinya itu bisa macam-macam, termasuk jenis kontrak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di beberapa BUMN itu ya jenis kontrak untuk barang ya hanya 2, bukti pembelian dan PO, dan menurut saya itu lebih sesuai. Kecuali barang-barang yang membutuhkan pengendalian kontrak, baru ada kontraknya, gitu ya. Jadi tidak harus ikut 100% ke pengadaan pemerintah, gitu ya, ketika dianggap tidak efisien, gitu ya, tidak efektif dan efisien. Kemudian ini penerapan strategi pengadaan ya, ada kerangka strategi, adalah hubungan pembeli dan penjual, dan terakhir adalah potensi hubungan jenis kontrak. Ya, tadi ini sebetulnya bagian dari yang tadi ya. Jadi untuk yang supply positioning model, implementasinya adalah bagaimana kita menggeser pasar kita itu ke pasar yang kita anggap ideal. Tadi kalau yang rutin kan itu tidak ideal ya. Karena sebetulnya ya kecil nilainya. Tidak ada potensi efisiensinya buat kita juga tidak ada.
Kemudian yang bottleneck itu justru tidak ideal karena bargaining power kita yang kecil. Karena kita butuh, nilainya kecil tapi risikonya besar buat kita. Nah, yang kritikal juga tidak ideal karena risikonya besar dan nilainya besar. Yang bagus adalah risikonya kecil, nilainya besar. Nah, nilai besar itu membuat kita bargaining power-nya besar, dan risiko kecil itu membuat kita jadi tidak terbebani ya dengan pengadaan itu. Karena itu strateginya adalah menggeser posisi yang kritikal, bottleneck, dan rutin itu ke leverage. Ya. Caranya bagaimana? Caranya pada prinsipnya adalah dengan kontrak jangka panjang dan konsolidasi. Jadi contoh gitu, yang bottleneck tadi ya. Jadi pengadaan spare part mesin dan lain-lain. Itu penting buat kita, tapi nilainya kecil. Maka supaya itu jadi seolah leverage, maka kebutuhan kita dalam 1 tahun, atau bahkan kalau untuk perusahaan bisa dianggap kebutuhan 5 tahun umpamanya, itu kemudian dianggap satu paket. Jadi pengadaan itu akan kita lakukan umpamanya untuk 5 tahun ke depan. Gitu ya. Kita cari mitra, kemudian baru berkontrak dengan mitra itu untuk 5 tahun. Ya. Nah, karena nilainya 5 tahun kan jadi besar, seolah-olah nilainya besar, karena sebetulnya akumulasi untuk 5 tahun. Sehingga selama 5 tahun itu tidak ada pemilihan. Nah, untuk BUMN, BUMD sebenarnya memungkinkan saja. Seperti itu, ya. Dianggap kontrak payung, karena kontrak payung kan tidak harus dikaitkan dengan anggaran, gitu ya. Jadi kontrak payung untuk tahun depan, anggarannya belum ada, nggak ada masalah. Kalau kontrak transaksi memang hanya boleh dilakukan setelah anggarannya ada ya. Kontrak payung di LKPP kan lewat tahun, ada yang 3 tahun juga gitu. Tapi nggak masalah. Tapi untuk transaksinya hanya menggunakan anggaran tahun berjalan. Ya, seperti itu. Nah, yang kritikal maka kita harus menurunkan risikonya. Nah, menurunkan risiko ini memang berbagai macam ya. Tergantung risikonya. Bisa dengan substitusi risikonya, atau bisa jadi dengan kalau terkait supply waktu, maka kemudian tender mendahului kebutuhan. Ya, itu juga dimungkinkan untuk pengadaan yang kritikal. Kan kritikal itu sebenarnya risiko itu kan seringkali kaitannya dengan waktu, gitu ya. Maka kemudian kalau ada kaitannya dengan waktu, maka waktunya kita cheating, kita geser ke depan prosesnya, gitu ya. Nah, maka kemudian intinya, maka kita akan bergeser ke leverage. Itu teorinya seperti itu. Nah, konsolidasi itu adalah menghasilkan paket yang volumenya besar. Karena volume besar, maka anggaran jadi besar. Maka kita menjadi atraktif di mata penyedia. Gitu ya. Jadi contohlah, Bapak Ibu kalau beli sepatu sendiri gitu ya satuan. Tapi ya sudah, satu kantor kita gabungkan, jadi ada 40 orang, maka Bapak Ibu akan menghadapkan harga yang lebih murah. Ini pengalaman yang saya dapatkan di Astra International. Jadi di Astra itu mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Jadi karyawan bisa beli harga murah, gitu intinya itu. Karena itu dikonsolidasikan. Ya tentu saja karyawan belinya pakai uang pribadi, jadi milik pribadi. Tapi numpang beli di kontrak perusahaan supaya dapat barang yang murah. Ya, saya pikir itu ide yang sangat sangat bagus ya. Karena mereka menggunakan sistem aplikasi yang seperti e-commerce gitu ya. Jadi yang perusahaan dengan yang umum itu beda gitu pencatatannya. Gitu ya. Bahkan sudah dipikirkan sampai sejauh itu. Kemudian konsolidasi juga karena grup perusahaannya besar, mungkin ada 500 anggota, maka kemudian kebutuhan untuk 500 grup itu akan dipenuhi oleh satu kontrak gitu ya. Jadi volumenya menjadi besar ya. Siapa yang tidak ngiler ya menjadi supplier ke grup perusahaan di mana ada 500 perusahaan di sana. Ya, maka kemudian luar biasa. Di pemerintah memang kita terbentur dengan isu usaha kecil dan lain-lain ya. Tapi kalau di kalau di swasta tidak ada ya, isu itu. Tapi kalau untuk BUMN BUMD ya sebetulnya tergantung ya. Kalau untuk barang-barang yang produksi yang tidak ada kaitannya dengan usaha kecil ya sebenarnya metode ini tidak ada masalah diimplementasikan di BUMN
di BUMD ya. Apalagi kalau di Perpres dulu sebenarnya usaha kecil itu dialokasikan. Bukan berarti kalau nilai tertentu harus pasti gitu ya untuk usaha kecil, tapi mengalokasikan sebagian untuk usaha kecil. Nah, ini sebenarnya kebijakan ini yang bisa diambil oleh BUMN dan BUMD. Jadi tidak perlu harus pokoknya nilai sekian harus. Nah, termasuk juga nilai itu kalau dikonsolidasikan ya nilainya besar. Jadi kita tidak lagi terikat dengan isu usaha kecil karena nilai paket kami besar gitu. Jadi ya silakan usaha kecil kalau bisa bersaing silakan gitu ya. Tetapi tetap baiknya untuk menjaga kehidupan usaha kecil kita tetap mengalokasikan. Ada yang dibelanjakan ke usaha kecil tapi untuk bidang yang sesuai. Untuk barang jasa yang sesuai di mana usaha kecil punya kapasitas gitu ya untuk mengerjakan atau menyediakannya. Nah, ini terakhir tentang konsolidasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsolidasi itu sebenarnya di semua tahapan, termasuk bisa di perencanaan, gitu ya. Bagaimana mengkonsolidasikan di perencanaan? Tadi, perencanaan itu kan pada prinsipnya kalau di pemerintah, dan saya pikir sama dimanapun, itu kan menentukan spesifikasi. Atau kalau untuk jasa adalah scope of work, atau dalam bahasa kita TOR atau KAK, gitu ya. Maka kemudian ketika perencanaannya diintegrasikan untuk kebutuhan yang sama, maka kita bisa membuat satu spek, satu KAK, gitu ya. Jadi kebutuhannya walaupun tersebar di beberapa divisi, tapi kita anggap jadi satu dari sisi pengadaannya. Artinya nanti setiap divisi punya dokumen perencanaan yang sama, gitu ya. Ketika memang kebutuhannya bukan kebutuhan yang sifatnya spesifik, umum, ya. Contoh tadi ya, ada ATK yang pulpen cuma 2 jenis, ada laptop yang 1 jenis, kendaraan dinas untuk setiap level jabatan hanya 1 jenis, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, di perencanaan bisa dikonsolidasikan. Ya, bahkan dimungkinkan saja dikonsolidasikan dari mulai anggaran. Jadi, anggarannya juga dikonsolidasikan. Jadi, pengadaan itu tidak didasarkan kepada pemilik kebutuhan, tetapi didasarkan kepada tupoksi. Ini pengadaan ini kira-kira tupoksi bagian mana gitu ya. Walaupun itu akan jadi mengubah ya, konsekuensinya jadi mengubah tata cara penganggaran dan lain-lain gitu ya. Itu dimungkinkan ketika memang transformasinya bukan hanya pengadaan, tetapi juga organisasi termasuk anggaran dan lain-lain. Ya, dan sebenarnya kalau kita belajar ada buku khusus yang judulnya Leading Procurement, itu menjadikan pengadaan sebagai leading sektor, sehingga yang lain mengikuti pengadaan. Di kita ini belum ada yang seperti itu ya. Pengadaan bahkan masih dianggap subordinat ya. Contoh, keuangan rata-rata direksi keuangan, tapi kalau pengadaan itu nggak ada yang direktur pengadaan, gitu ya. Kemudian SDM, direktur SDM, atau paling tidak ada kepala bagian, walaupun ada gitu ya. Di BUMN yang pengadaan dianggap strategis itu di PLN. Di PLN itu ada 2 direksi. Jadi ada direktur strategic sourcing 1 dan strategic sourcing 2. Jadi 2 direktur gitu ya. Kemudian di Angkasa Pura itu ada direktur umum keuangan dan pengadaan. Kalau di BUMD setahu saya belum ada. Ya, di BUMD paling banter kepala bagian, tapi banyak juga pengadaan itu dijabat oleh kepala subag ya, atau kepala seksi pengadaan. Dan uniknya di banyak BUMD kepala seksi pengadaan itu pejabat pengadaan gitu, jadi unik. Jadi bukan strukturnya gitu. Kemudian panitia pengadaannya masih sifatnya ad hoc ya. Ya, tidak ada masalah sebetulnya kalau memang cocok dengan kondisi organisasinya. Ya, jadi masalah adalah pola-pola itu dibangun tanpa memperhatikan kecocokan itu. Kemudian pemilihan itu juga bisa dikonsolidasi ya. Jadi paketnya digabungkan, bisa dengan itemize gitu. Jadi paket yang sama dilakukan di dalam satu pengadaan, walaupun kebutuhan waktunya berbeda-beda. Kemudian kontrak, kita mengenal ada istilah kontrak payung ya untuk penggabungan. Jadi itu konsolidasi. Kemudian juga pengadaan kerjasama, sebetulnya ini juga bagian dari konsolidasi. Ya, jadi konsolidasi itu adalah konsolidasi kebutuhan yang dikonsolidasikan, gitu ya.
Sehingga kemudian kalau butuh ya ke dia gitu ya. Mirip seperti kontrak payung. Cuman bedanya kalau kontrak payung barang jasanya sudah clear apa dengan harga berapa. Kalau kontrak kerjasama, penyediaan yang clear kebutuhannya nanti dinegosiasikan gitu ya belakangan. Nah, tinggal disepakati cara negosiasinya seperti apa. Yang paling cocok ya negosiasi keuntungan. Jadi harga dasarnya kita tentukan. Termasuk nanti harga modalnya tanda kutip ditentukan, baru negosiasi keuntungannya berapa? 10%. Oke, setiap pengadaan ke dia berarti akan memberikan keuntungan 10%. Tinggal nanti harga-harga pembentuk barangnya itu yang ditentukan sesuai dengan harga pasar saat itu, gitu ya. Itu sangat memungkinkan dilakukan. Katalog ya termasuk sebetulnya itu konsolidatif sifatnya. Jadi mengkonsolidasikan kebutuhan di dalam tanda kutip satu kontrak, ya. Kemudian kontrak berulang, ya. Kalau di Perpres ada repeat auction. Pada prinsipnya itu mengkonsolidasikan, ya, mengkonsolidasikan, bersifat konsolidatif juga, ya. Nah, konsolidasi ya kalau lihat kan proses ya. Tapi sebetulnya bukan hanya proses. Konsolidasi atau yang sifatnya konsolidatif juga bisa dalam konteks penyedia. Mengkonsolidasikan penyedia yang kita sebut dengan vendor management system. Kemudian di vendor management system ini data si penyedia kita record semua. Jadi data kualifikasi, data teknis, ya, data organisasi, pengalaman menjadi penyedia dan seterusnya, itu semua datanya di-pool di dalam vendor management system. Sehingga kemudian tidak berulang, tidak perlu setiap tender minta dokumen kualifikasi. Tidak perlu setiap tender melakukan pembuktian kualifikasi. Pokoknya sekali dia diverifikasi, selama datanya berlaku, maka dia tidak perlu menyampaikan dokumen kualifikasi, juga tidak perlu pembuktian kualifikasi. Kalau datanya ada yang expired, maka yang dicek hanya yang expired saja, yang lainnya tidak perlu. Ya, ini menyederhanakan proses, sangat menyederhanakan. Ya, jadi penyedia pun bisa dikonsolidasikan. Ya, artinya konsolidasi itu kita menghindari pekerjaan berulang. Ya, redundant. Ya, repeat activity itu kita hindari. Gitu ya, itu makna konsolidatif. Ya, saya coba melebarkan makna konsolidasi bukan hanya di dalam konteks proses perencanaan atau pemilihan saja. Kemudian pemilihan juga ada itemize atau gabungan paket. Ya, jadi paket-paket yang ada digabung di tender dalam satu waktu. Atau kalau barangnya beda-beda, di tender berbarengan, tetapi dilakukan secara itemize. Ya, dan selanjutnya kontrak, ada kontrak payung atau katalog, ya. Ini sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah kenal sekali dengan ini. Yang terakhir adalah SDM itu bisa dikonsolidasikan dengan cara sentralisasi. Ya, jadi tidak perlu semua orang ngurusin pengadaan gitu. Kalau umpamanya ada orang khusus ya yang ngurusin pengadaan itu bagus dan itu mungkin kan. Jadi di BUMD, di PDAM ada orang yang spesifik ahli spek. Jadi semua spek pengadaan di sana itu satu orang saja yang nyusun. Ya. Dan itu jadi standar, disahkan direksi, gitu ya. Maka setiap pengadaannya itu saja, kan mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak perlu semua bagian harus susun spek gitu, tidak perlu, tidak harus seperti itu. Kemudian juga survei pasar untuk HPS, tidak perlu setiap tender surveinya sekalian saja, kan? Bisa juga dilakukan, ya, dengan orang yang sudah ditugaskan punya tupoksi itu umpamanya, termasuk organisasinya. Gitu ya, ada bagian pengadaan yang sentralisasi pengadaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi konsolidasi maknanya bukan hanya konsolidasi seperti yang kita kenal, ya, tetapi sifatnya adalah konsolidatif. Apapun yang bisa dikonsolidasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam proses pengadaan kita, itu yang akan kita ambil. Ya, tujuannya satu, meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas organisasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materinya sampai di sini. Silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya, silakan di unmute.
Saya Pak, Silakan Pak, dengan Pak Dwi dari mana Pak Dwi? dari PITS Pak, Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Baik, silakan Pak. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandang dan teman-teman yang lain. Saya hanya memastikan Pak, apakah kami di BUMD ini boleh menyusun satu peraturan direksi mengenai barang dan jasa dan isinya itu sedikit berubah dari Perpres atau Kepres Pak? Nah, itu. Boleh satu apa dua nih Pak? Boleh Pak, boleh dua, boleh tiga. Silakan. Dua ya Pak. Itu Pak, yang pertama yang itu. Yang Ya. kemudian, apakah dalam penyusunan ini kita mengambil misalnya tadi yang harga pasar ya Pak, sedangkan kita sudah mempunyai HPS sebetulnya. HPS ini kita prediksikan sampai 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ini kita pakai harga tertinggi Pak. Nah, kita tahu sekarang ini ada pandemi ini kan harga udah luar biasa ya Pak. Ya. Nah, ini apa kita harus merubah HPS Pak? Harga di kita udah bukan naik Pak, tapi udah geser. Nah, Ya. sedangkan ini kita udah pengadaan ini udah salah satu yang udah mepet Pak. Tapi kalau kita mengacu kepada harga pasar lagi, nih pasar juga udah nggak jelas nih barangnya Pak ada apa enggak. Apa kita pakai HPS yang itu bisa di up dengan catatan atau kita dengan harga dengan apa survei pasar itu Pak? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi dari PTIS. Ya, yang pertama, apakah PTIS sebagai BUMD boleh menyusun perdir sendiri yang berbeda dari Perpres atau tidak sama dengan Perpres atau disesuaikan dengan Perpres? Jawabannya bukan boleh, tapi harus. Kenapa harus? Karena yang pertama, Bapak sebagai BUMD tidak bisa dan tidak boleh berpedoman kepada Perpres secara langsung. Kenapa? Karena Perpresnya yang bilang begitu. Jadi Perpres itu, pengadaan barang jasa pemerintah adalah pengadaan barang jasa yang dilakukan di KLPD. Itu di definisinya. Apa itu KLPD? Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kementerian mengacu kepada undang-undang kementerian. PTIS pasti tidak ada di sana. Lembaga, ada undang-undang lembaga non-kementerian. Ya, dulu ada lembaga non-departemen, ada PP-nya, peraturan pemerintahnya. Dan Bapak tidak ada di situ. Kemudian pemerintah daerah, itu mengacu kepada undang-undang pemerintahan daerah ya, dan yang paling rendah adalah Permendagri tentang satuan kerja pemerintah daerah, dan Bapak tidak ada di PTIS. Adanya di mana? Aturannya ada di PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Di sana dijelaskan kepala daerah wajib membuat aturan pengadaan BUMD. Jadi wajibnya membuat sendiri, ya, yang dimulai dengan peraturan kepala daerah, dalam ini wali kota atau bupati. Nah, skenarionya bisa bupati atau wali kota menyusun aturan rinci untuk BUMD dengan catatan itu bisa diterima oleh semua BUMD. Tapi ternyata tiap BUMD itu beda, ya. Jadi salah satunya kami sedang mendampingi 4 BUMD di satu kabupaten. Di kabupaten itu belanjanya jomplang. Pengadaan langsungnya itu yang satu BUMD 1 miliar, yang lainnya 200 juta. Gitu. Dengan pertimbangan yang berbeda, dengan industri yang berbeda. Jadi untuk industri itu pengadaan langsungnya memang besar, 1 miliar. Gitu ya. Saya sebutkan lah industri bank, perbankan. Tapi untuk industri yang lain, wah nggak mungkin Pak, kami belanjanya totalnya saja kami cuma 1 M gitu. Kalau pengadaan 1 M ya kegedean buat kami. Maka kemudian skenarionya peraturan Bupati Wali Kota mengatur kebijakannya, sedangkan juknisnya, ya SOP-nya diatur di masing-masing BUMD. Itu pilihan kedua dan saran saya yang kedua, ya, supaya nanti perubahannya mudah hanya lewat perdir, gitu ya. Jangan khawatir, memang skema itu juga sudah common seperti itu, termasuk di BUMN juga persis skenario-nya seperti itu, ya. Jadi hukumnya wajib Bapak ngatur sendiri. Apakah boleh berbeda dengan Perpres? Justru harus berbeda, karena Bapak juga tidak mungkin sama persis dengan Perpres, tidak mungkin. Nah, boleh, apapun yang diatur boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan asas pengadaan. Apa asas pengadaan itu? Asas pengadaan itu pada prinsipnya adalah prinsip dan etika pengadaan.
Jadi tidak boleh mengatur yang bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan. Prinsip itu ETA 2B ya, efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, akuntabel, dan bersaing. Kemudian etika ya ada 8 uraian, tapi esensinya cuma 2, integritas dan profesional. Ya, jadi Bapak hanya itu saja tujuan batasannya. Yang lainnya boleh saja ya, dan metode-metode itu ada best practice-nya ya. Jadi saya sudah hampir 50 ya mendampingi BUMN, BUMD, BLU, dan saya juga pengalaman di LKPP 7 tahun membuat hampir seluruh peraturan dari mulai RUU, pengadaan barang jasa negara yang tidak pernah disahkan DPR, Perpres, Perlem, Permenhan, Permen Polri, Permenlu, Permendagri, dan seterusnya gitu ya. Jadi sebetulnya variasi pengadaan itu sangat luas ya. Perpres itu tidak menjadi satu-satunya model bagaimana cara mengatur pengadaan. Ya, jadi silahkan saran saya bahwa menyusun sendiri ya. Kemudian ya HPS. HPS itu apa definisinya? Harga perkiraan sendiri. Dari mana dasarnya? Dari analisis harga pasar. Kapan harga pasarnya? Harga pasar ketika barang itu mau dibeli. Jadi ketika parameter-parameter itu berubah, maka harus diubah. Jadi kalau Bapak pengadaan barang menggunakan harga sebelum pandemi, padahal setelah pandemi harganya loncat, pasti gagal. Ya. Bahkan ketika kemarin pengadaan dengan tender untuk APD, nggak ada yang daftar tender. Pengadaan APD ditenderkan, nggak ada yang daftar tender. Penjual itu sudah kesulitan untuk melayani pelanggan, dia nggak mungkin, ngapain saya ikut tender. Gitu ya, karena itu LKPP bergerak cepat melakukan penunjukan langsung. Harga wajarnya dibuktikan oleh si penyedia, bukan oleh PPK. Gitu ya. Nah, itu saya pikir sih sudah bagus ya. Dan memang untungnya kalau LKPP yang mengeluarkan itu jadi norma gitu ya. Dan sebetulnya ya dikeluarkan LKPP atau siapapun kalau secara prinsip itu bagus, sebenarnya sih tidak ada masalah. Itu hanya masalah psikologis gitu ya. Jadi dalam situasi itu tentu Bapak harus mereaktualisasi harga HPS-nya karena tadi ada perubahan-perubahan yang mendasar gitu ya. Karena sayang kalau dipaksakan bisa gagal atau bisa mendapatkan barang yang tidak diharapkan. Artinya yang didapatkan barang yang jelek malah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu penjelasannya Pak Dwi, barangkali berkenan dengan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Anang, sudah jelas, dan ini semua teman-teman di kantor ikut Pak. Jadi mereka juga lebih paham lagi Pak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan ada yang bertanya siapa? Boleh Pak? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini? Dari Pak Tata ya? Pak Tata ya, dari Serang Pak. Oh Serang, mangga Pak. Iya Pak, tadi punten ya Pak Nanang, saya agak banyak yang tinggalan Pak, tapi saya sih udah sedikit menyimak. Saya langsung aja Pak, yang di kami itu kan ketika kita membuat pembiayaan Pak, anggaran Pak ya. Kita kan ada dasar tadi tuh Pak Nanang bilang HPS. Tapi kalau di kita ada 2 Pak. Kita tuh ada namanya harga itu EE ya, Engineering Estimate sama OE Pak ya, Product Estimate. Nah, kebetulan nih kami ini Pak, saya di perencanaan yang memang kita menyusun harga ya Pak ya. Nah, pertanyaannya pertama yang soal ini, pertama ketika itu harga kan kita sudah tetapkan untuk tahun berjalan, misalnya sekarang 2020 Pak ya. Iya. Kemudian di perjalanan kan harga itu naik tuh Pak ya. Katakanlah satu barang naik, padahal kita harus segera membuat pembiayaan. Misalnya tadinya 1.000, sekarang karena mungkin berjalan waktu, misalnya 1.200. Padahal di engineering estimate itu Pak cuma 1.000 gitu. Padahal kita harus 1.200. Maksudnya gini, harga yang lama itu kan 1.000 harus dinaikkan misalnya 1.200. Pak, itu kan sudah ada legalisasinya oleh Pak Direktur gitu kan. Maksudnya kalau kita merubah harga itu, apakah dalam perjalanan itu kita boleh, katakanlah review harga gitu Pak. Tapi mungkin dasarnya apa? Misalnya sih saya pernah ada masukan, oh boleh direview kan harga itu misalnya 1.200. Tapi ada dasarnya misalnya ini kayak model produk Pak ya.
kita ambil Ya. contoh misalnya 3 referensi minimal misalnya 2, sukunya 2 atau 3 kan gitu Pak. Baru kita bisa review harga itu, maka kita bisa berlanjut dengan membuat pembiayaan tersebut. Kedua Pak, soal gini Pak, tadi katakan ada tadi itu barang yang tadi katakan Pak Nandang adalah misalnya jasa konstruksi Pak ya. Ya. Ya, kan kalau jasa konstruksi kan kalau kita sih paling kali kita mungkin membuat jaringan pipa yang visible Pak. Katakan misalnya jembatan pipa ya Pak ya. Nah, itu kan tadi gimana kita kalau seperti kita itu mengadakan misalnya itu seperti tadi itu gimana Pak untuk jenis konstruksi Pak? Apakah memang mungkin juga bangun gedung dan sebagainya? Itu maksud saya Pak. Ketika kita mau mengadaan bangunan gedung atau yang lainnya seperti tadi jembatan pipa untuk konstruksi. Begitu barangkali Pak dari kami PDAM Serang, mungkin juga teman kami ada yang lain juga ditanya. Ini kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tata. Ya. Jadi sebetulnya penetapan standar harga yang kita lakukan itu harus sesuai dengan harga real di pasar saat itu. Nah, ketika ada peristiwa ekonomi yang terjadi atau peristiwa sosial, politik, keamanan yang terjadi yang berpengaruh kepada harga pasar, maka itu pun menjadi penyebab kita melakukan review. Yang pertama, ketika harga yang terjadi di pasar itu mengubah standar biaya yang ada di dokumen anggaran, maka anggarannya direvisi karena tidak bisa dieksekusi, gitu ya. Nah, itu di layer pertama, anggarannya bisa direvisi. Jadi standar satuan, besarannya anggaran, volume pekerjaan itu disesuaikan dan itu ada mekanismenya, mekanisme revisinya ya. Tidak ada yang tidak bisa direvisi ya. Karena tadi menyusun apapun selalu dibangun dari asumsi yang belum tentu asumsi itu terjadi. Yang kedua, anggarannya standar satuannya sih tidak terlampaui, masih cukup. Cuman HPS-nya yang sudah tidak sesuai, maka dilakukan penyusunan ulang dengan melakukan survei ulang. Nah, survei ini akan menjadi justifikasi, gitu ya, menjadi justifikasi bahwa dilakukan perubahan-perubahan itu. Jadi pada prinsipnya di dalam pengadaan semua kondisi itu ada mekanismenya, ada prosedurnya. Tidak ada suatu kondisi yang tidak ada prosedurnya. Kalaupun tidak ada, ya harus dibuat prosedur itu. Apalagi di BUMD, di mana instrumen hukum ada di direksi. Jadi segala sesuatu ada peraturan direksi yang bisa mengatur, gitu ya. Nah di pemerintah juga sama, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ya. Dan di negara ada yang sebutnya undang-undang. Undang-undang ya bisa diubah, ya. Undang-undang KPK sudah berapa kali diubah, undang-undang Pemda beberapa kali diubah, undang-undang BUMN dan seterusnya. Jadi biasa saja sebetulnya melakukan revisi atau perubahan itu, ya. Yang penting ada dasar argumennya, gitu ya. Jadi silakan kalau anggarannya tidak sesuai, pagunya tidak sesuai, lakukan revisi anggaran. Kalau hanya masalah HPS yang tidak sesuai, lakukan survei ulang, lakukan perhitungan ulang, gitu ya. Selanjutnya pemasangan pipa dan lain-lain, sebetulnya bisa konstruksi, bisa juga bukan konstruksi. Konstruksi dalam pengertian dia membutuhkan kesatuan pekerjaan, ya mungkin itu konstruksi. Tapi kalau pemasangan pipa, galian, sebenarnya kan kita bisa beli pipanya sendiri, kemudian ongkos galiannya juga sendiri, gitu ya. Tidak harus jadi konstruksi. Tapi bisa juga jadi konstruksi digabungkan, gitu ya. Nah ini perlu dikaji. Yang pertama yang paling menguntungkan yang mana itu kan pengalaman empiris, gitu ya. Kalau saya pengennya langsung saja, ada satu PDAM yang awalnya pakai kontraktor, diubah dengan cara tidak pakai kontraktor, itu jauh lebih cepat dan jauh lebih murah. Dengan pekerjaan jauh lebih bagus, karena kita ngawasin mengerjakan sendiri gitu. Nah, itu tidak salah secara pengadaan, ya. Dan itu sebenarnya keputusan tepat gitu ya. Jadi untuk menentukan jenis pekerjaan itu sebenarnya bervariasi, ya. Tidak harus, kecuali konstruksi yang memang secara teknis tidak mungkin dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi kalau bangun gedung sekian tingkat, kita nggak bisa nyuruh tukang saja itu nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau cuma bikin pagar, ya kita nyuruh tukang juga bisa, tidak perlu pakai kontraktor, gitu ya, seperti itu. Jadi dalam pengadaan kita harus mencari yang paling efektif, paling efisien, ya. Dan tentu saja kalau di sana ada aturan pemerintah, maka aturan itu harus
ikuti ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu filosofinya. Jadi kalau pemerintah mengatur sesuatu itu ada tujuannya. Ya. Jadi kalau dalam konteks keuangan negara, tujuannya itu adalah menghindari pemborosan. Kasarnya menghindari korupsi. Gitu ya. Jadi sebetulnya itu tujuan utamanya. Tetapi dalam banyak kondisi, ada situasi di mana kondisi itu tidak bisa pakai aturan standar. Maka semestinya aturan itu menyediakan ya jalan keluarnya. Di pengadaan ada tunjuk langsung, salah satu tunjuk langsung itu adalah jalan keluar gitu ya. Jadi sebenarnya boleh kita menyimpangi sesuatu bahasa hukumnya sepanjang ada justifikasinya, dan itu diskresi. Diskresi itu ada yang diatur, dia jadi bukan diskresi lagi ya, tetapi diskresif aja, sifatnya yang diskresi gitu ya, walaupun aturan menyediakan. Dan kalau tidak diatur, yaitu adalah pure diskresi sebagai pejabat administrasi. Yang penting ada justifikasi. Untuk BUMD mudah, lebih mudah, karena tinggal dibikin saja aturannya oleh Perdir. Jadi untuk pengadaan, Perdirnya yang diubah gitu ya, dan mekanisme pembuatan Perdir kan cepat. Beda dengan pembuatan Perpres, apalagi undang-undang, itu program legislasi politik yang panjang. Gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu, respon dengan aturan. Nah, ini di BUMD ya, saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kritikal, ya, jangan diputuskan oleh pelaksana, ya. Karena kewenangan pengaturannya dari direksi, ya direksi yang membuatkan aturannya, menerbitkan aturannya. Yang penting justifikasinya, dan yang penting pastikan tindakan itu tidak terkait dengan penyimpangan yang sifatnya diskenariokan atau disengaja. Gitu, Pak Tata, mudah-mudahan berkenan jawabannya. Terima kasih Pak Nandang. Ya, Bangga. Oke, silakan yang lain. Baik. Mungkin di chat Pak Nandang ada pertanyaan. Apakah boleh Perdir mengenai barang jasa tentang besar nilai tidak mengacu kepada Perpres? Justru pertanyaannya, adakah perintah Perpres yang menyatakan nilai tertentu untuk BUMN BUMD? Jawabannya tidak ada. Jadi Bapak Ibu bebas. Ini sebagai gambaran ya, di BUMN yang pernah kami dampingi, pengadaan langsung terbesar adalah 2,5 miliar pengadaan langsung. Untuk di BUMD paling besar 750 juta. Yang paling kecil 30 juta rupiah untuk pengadaan langsung. Semuanya boleh, karena justifikasinya berbeda-beda. Karena itu setiap industri punya best practice-nya, setiap organisasi juga punya karakternya. Nah, yang jadi masalah kan ketika kita mengatur itu kan kita tidak punya dalilnya, tidak punya dasar argumennya gitu ya. Itu yang kemudian kita jadi ragu, ini benar nggak? Karena kita tidak punya argumennya. Jawabannya tentu saja beda, dan untuk BUMD rata-rata 500 juta memang untuk pengadaan langsung. Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, Perpres 200 juta itu nggak ideal, tapi itu kompromistis, karena nilai pengadaan langsung dari Aceh sampai Papua itu berapa nilainya, maka diambillah 200. 200 itu, maaf, untuk daerah-daerah Sumatera, daerah-daerah Jawa yang kabupaten itu kegedean, kebesaran. Di Jakarta 200 juta untuk pengadaan langsung itu kekecilan. Di BUMN, belanja ratusan miliar itu biasa. Kalau pengadaan langsungnya 200 juta, repot sekali gitu ya. Karena itu tentu saja boleh ya, silakan bebas gitu. Tapi ada pertimbangannya, disesuaikan dengan karakter. Nah, inilah perlu justifikasi keahlian di situ. Tapi kalau justifikasi keahlian sulit, Bapak Ibu bisa melakukan benchmarking dengan organisasi. Khusus PDAM sudah banyak sekali ya untuk benchmarking berapa sih pengadaan langsung di PDAM yang mengatur sendiri ya. Kalau ngatur ke Perpres ya pasti 200, tapi yang punya Perdir sendiri itu rata-rata yang kami dampingi paling tidak itu 500 juta. Kemudian masih dari yang sama, dari siapa namanya Lenovo, apabila dibolehkan Lex superior. Ya, Lex superior derogat legi inferior itu berlaku untuk mengatur hal yang sama. Gitu ya. Jadi untuk mengatur hal yang sama gitu, Lex superior derogat legi inferior gitu ya. Jadi yang lebih tinggi itu mengalahkan yang ketika mengatur hal yang sama dan bertentangan. Nah, untuk pengadaan itu tidak bertentangan karena BUMD mengatur sendiri, pengadaan KLPD mengatur sendiri, BUMN mengatur sendiri,
BLU mengatur sendiri, BHMN mengatur sendiri, Almatsus mengatur sendiri, Alutsista mengatur sendiri, pengadaan di wilayah perwakilan luar negeri mengatur sendiri, pengadaan dilakukan oleh bahasanya semi pemerintah seperti KONI sendiri, Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu, pengadaan itu rezimnya tidak satu. Yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian ya, yang pernah saya bantu untuk menyusunnya gitu. Jadi masing-masing berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. KONI dengan pemerintah, BUMN dengan pemerintah, BUMD dengan BUMN, Kementerian Luar Negeri dengan Polri, itu beda Bapak Ibu sekalian. Yang penting ada amanatnya. Ya, termasuk pengadaan tanah itu pengadanya di BPN, ada peraturan seingat 17. Itu pengadaan tanah beda lagi ya. Jadi tidak cocok menggunakan lex superior darurat legi inferior itu tidak pas ya, karena dia tidak dalam satu jalur. Yang tidak boleh adalah peraturan KLKPP bertentangan dengan Perpres. Yang itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena kan Perka itu diturunkan dari Perpres gitu ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau mengatur dua hal yang berbeda, itu asas hukum yang digunakannya itu bukan yang itu ya. Baik. Ya, silakan yang udah ada ya, sudah habis sepertinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan di chat sudah habis. Masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan, jangan malu-malu. Baik, sepertinya sudah tidak ada, mudah-mudahan. Kalau yang mau konsultasi ke saya secara pribadi, boleh nanti ya, silakan nanti menghubungi Pak Agung. Nomor saya 0811 21 6663. Gitu ya. Jadi silakan kalau nanti ada konsultasi, termasuk tadi yang sangat teknis, menentukan besaran pengadaan langsungnya berapa, kemudian tupoksinya berbeda dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita diskusikan hari ini memberi manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu kalau ada kendala, kesulitan di dalam pelaksanaan pengadaan di tempat Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam konteks menyusun perdir, menyusun tupoksi, menetapkan threshold pengadaan langsung, dan seterusnya bisa berkonsultasi dengan kami. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nandang atas paparannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam webinar kami. Sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.